everybody finishes the Yes, race. amin. Jadi saya bilang bahwa setiap orang memang berkobar-kobar untuk berlari menuju tujuannya, tapi tidak semua orang sampai kepada akhir. The Bible tells us this. Alkitab mengatakan ini. Amen. About how the people of Israel left Egypt to go to the promised land. Jadi Alkitab mengatakan orang-orang Israel keluar dari bangsa Mesir ke tanah perjanjian. And they wandered in the wilderness. Some of them got lost, some of them died in the wilderness. Jadi di dalam padang mereka berputar selama 40 tahun itu, ada yang meninggal, ada yang hilang. And possibly there were 60% of those who left Egypt that never entered the promised land. Jadi kemungkinannya sekitar 60% dari mereka yang keluar dari bangsa Mesir itu tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. How many people here want to enter the promised Berapa land? banyak di tempat ini yang mau masuk ke dalam tanah perjanjian? Amen. The things God has promised to you. Apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita? Heaven, Surga, God's destiny, tujuan Tuhan masa depan. God's best for your life. Tuhan memiliki suatu tempat yang baik kepada hidupmu. Fruitfulness. Berbuah-buahan, Amen. A blessed marriage. pernikahan yang diberkati. Yeah, hallelujah. Want some enthusiasm here, single Ini ada people. antusias yang sangat luar. Hallelujah. We're going to talk a bit more about that tonight. Kita Hallelujah. akan berbicara lebih banyak tentang pernikahan ini nanti malam. So the Bible gives us the key, I believe a very simple key to running this race. Jadi Alkitab memberikan kita kunci yang sangat sederhana untuk berlari And berkobar-kobar. if you want to finish, if you want to cross the finishing line, Jadi kalau kita mau berlari masuk ke dalam garis finish ini, amen, you have to avoid the distractions. kita harus menghindar atau menjauhkan dari pengalihan-pengalihan. Amen. Let's read what the Word of God says. Mari kita membaca apa yang dikatakan Alkitab. Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Ibrani 12 ayat 1. Nah, mengenai kita sendiri dikelilingi kita ada banyak sekali saksi. Sebab itu marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita, dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Dia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah takhta kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Hallelujah. Amen. I hope that's clear. Saya berharap ini sangat jelas. I find it very interesting the English takes 4 lines, but the Bahasa Indonesia is how many lines? About 10 lines, all right? Jadi saya Same pikir ini verse. ada 4 kata atau paragraf di sana, tapi di dalam bahasa Indonesia sekitar 10. Amen. That's because somebody wants Rico to work harder. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Basically, this is saying that for everybody, God has a lane for us to run in. Jadi secara dasar ini adalah Tuhan memiliki kita garis untuk kita berlari di sana. Amen. And ahead of us is the finishing line. Jadi tujuan kita untuk mengakhiri atau menuju kepada tujuan kita. We are heading that way. Kita berlari kepada jalan tersebut. What would stop us from crossing that finishing line? Apa yang membuat kita berhenti menuju kepada garis finish? Obviously, everybody who starts the race intends to cross the finishing line. Jadi kenyataannya adalah setiap orang mau berlari untuk mengakhiri setiap tujuan finish garis akhir. Everybody wants to get to heaven. Setiap orang ingin mau pergi kepada Who surga. wants to get to heaven? Berapa banyak mau pergi kepada Don't be surga? shy. Jangan Of malu. course we do. Ya benar, kita semua mau. Why is it that some people drop out of the race? Kenapa beberapa orang itu berhenti di tengah-tengah jalan? I think it's as simple as one word. Saya tahu ini sangat sederhana dengan satu kata, Distractions. pengalihan. Amen. We're going to think about that this morning. Kita akan berpikir tentang ini di pagi hari. Amen. How many like watching races, like Olympic races? Berapa banyak orang sini suka nonton film perlombaan berlari? Amen. I love watching races. Very, very thrilling and inspiring. Saya suka sekali nonton pertandingan berlari, itu sangat sangat Here's mendorong one. Let's saya. see if we can get this working. Yes, here we go. Okay.
What happened there? Apa yang terjadi di sana? Here's a guy, he thinks he's going to win the race. Jadi ada pria di sana, dia berpikir bahwa dia akan menang di akhir garis. He's ahead of the others. He's winning. Jadi dia lari melambung orang lain. But suddenly he takes his eyes off the finishing line. Jadi tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ke tempat yang lain. Looks at his neighbor, his other runners. Dan dia lihat tetangganya kiri kanan. And says, "Yeah, I've got this, guys. I'm winning." Jadi dia pikir, saya melewati dua orang ini, saya menang. Not so fast. Tidak dengan cepat. Oh, there he goes again. Dan dia jatuh lagi. He got distracted. Dia teralihkan. Amen. I believe many people fall out of the race or they don't finish the race because they simply get distracted. Jadi saya percaya bahwa banyak orang jatuh ke dalam lubang ini karena mereka terdistraksi atau teralihkan. In our text, the Bible warns us about this. Di dalam ayat bacaan kita, Alkitab memperingatkan kita tentang ini. And it tells us to cast off the weight and everything that hinders and also the sin that entangles us. Jadi Alkitab mengatakan bahwa mari kita membuang semua. Kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. So there is sin. Dosa. How many know that sin can stop you from serving God or running? Berapa banyak tahu bahwa dosa bisa memberhentikan kita berlari kepada Tuhan? But there's also other things that are heavy weights that maybe not sin, but they are weights that will stop you running effectively. Tapi ada aspek-aspek lain di dalam kehidupan kita yang sangat berat yang membuat kita tidak bisa memberhentikan kita berlari kepada Tuhan. The point is, some of these things that distract us are not sin. Jadi poinnya di sini adalah bukan soal dosa saja yang membuat kita teralihkan. Work is not sin. Pekerjaan bukan dosa. But some people allow work to distract them from serving God. Kadang-kadang beberapa orang mereka lebih fokus kepada pekerjaan daripada Tuhan. Amen. Some people allow money to distract them from serving God. Beberapa orang mengutamakan uang dan membuat mereka teralihkan daripada Tuhan. How many know having money is not sin? Berapa banyak tahu bahwa memiliki uang itu bukanlah dosa. The Bible even tells us about some people who allowed busyness to distract them. Jadi dalam Alkitab juga mengatakan bahwa ada beberapa orang yang sangat sibuk dan itu mengalihkan mereka. Amen. The story of Mary and Martha. Cerita tentang Maria dan Martha. Amen. Martha was very busy. Martha selalu sibuk. But so busy she didn't have time to sit at the feet of Jesus. Jadi dia sangat sibuk sampai dia tidak lupa untuk duduk di kaki Tuhan. Some people can make that mistake. Beberapa orang juga membuat kesalahan yang sama. Some people get caught up in their feelings. Beberapa orang dia mengikuti perasaan mereka. Amen. Some people get upset or offended. Beberapa orang tersinggung atau merasa disakiti. Amen. Some people get focused on the circumstances of life. Jadi beberapa orang fokus pada keadaan-keadaan dalam kehidupan mereka. Amen. Sometimes the circumstances of life can be very overwhelming. Jadi kadang-kadang keadaan-keadaan dalam hidup merasa sangat berat, sangat besar. The Bible tells us that the disciples were on a boat with Jesus and they hit a storm. Jadi Alkitab mengatakan para murid yang di dalam perahu bersama Yesus mereka mendapat gelombang. Now that's a beautiful picture, being on a boat with Jesus. Itu adalah gambaran sangat baik pada saat mereka bersama-sama dalam Tuhan Yesus dalam perahu. Floating on the lake or the Sea of Galilee. Jadi mereka mengelilingi Laut Galilea tersebut. Amen. I've been on the Sea of Galilee. Normally it's a very nice, calm lake. Jadi itu sangat normal sekali. Udara atau gelombang di sana sangat tenang. Amen. But a storm hit that lake. Tapi ada gelombang yang datang. Sometimes we encounter storms in life. Kadang-kadang kita menemukan gelombang itu dalam kehidupan kita. Maybe relationship problems. Kadang-kadang hubungan dalam relationship problems. Permasalahan dalam hubungan. Sometimes financial problems. Kadang-kadang permasalahan dalam keuangan. Family problems. Keluarga. Things that affect us emotionally. Ini yang berdampak kepada emosi kita. And we take our eyes off Jesus. Dan kita mengalihkan mata kita kepada Yesus. Amen. When they hit the storm, the disciples totally forgot Jesus was there. Dan pada saat badai itu mereka lupa bahwa Yesus ada di sana. They start screaming and panicking. Mereka mulai berteriak dan panik. I've seen some believers do that. Saya percaya beberapa orang percaya melakukan hal yang sama. We can get distracted by circumstances. Kita bisa teralihkan karena
keadaan-keadaan kita. Sometimes Christians get distracted by false teachings. Kadang-kadang orang-orang Kristen bisa teralihkan karena pengajaran-pengajaran yang salah. Amen. There's a lot. The Bible warns us about this. Alkitab memperingatkan kita tentang ini. There are many false prophets Banyak sekali saksi-saksi yang salah, trying to divert us or take our focus off Jesus. jadi mengalihkan fokus kita keluar daripada jalur. And the Bible says many people will be attracted to those false teachings Dan Alkitab mengatakan banyak sekali dari orang Kristen yang masuk ke dalam pengajaran-pengajaran salah ini. because those teachings sometimes sound attractive. Kadang-kadang pengajaran mereka ini sangat-sangat baik sekali. Amen. Maybe you've heard some of these false teachings. Jadi mungkin kita mendengar beberapa pengajaran-pengajaran salah They ini. promise great blessing, Mereka berjanji untuk berkat yang sangat luar biasa, but they distract us away from Jesus. tapi mereka teralihkan dari Yesus Kristus, Amen. menjauh I dari found Yesus an Kristus. interesting example Dan saya menemukan ada gambaran yang sangat menarik on TikTok. di dalam TikTok. And I'm sure if you search, the internet is full of this kind of stuff. Jadi kalau saya percaya bahwa Kalau saya percaya bahwa ketika kita melihat di dalam internet ada sekali hal-hal yang salah sekali, kebodohan banyak dalam internet. Now, we're going to watch this, Kita akan menonton ini and I want you to tell me what's wrong with this. dan saya mau mengatakan bahwa coba kita lihat apa yang salah di sana. Okay? Because this traps many people. Karena ini adalah jebakan untuk banyak orang. Okay, can you see the problem with what this person is saying? Okay, this is very common. Ini sangat. We need some sound. Guys, we need some sound on this. Check. Okay. We need some sound on the video, yeah? Okay. Buat kalian yang sedang melakukan pembersihan diri dengan garam lukan suci Tukar aja dan sedang baterai. ingin- Okay, we need to start again. Yes, please get some sound on the video and we'll do it again. Buat kalian yang sedang melakukan pembersihan diri dengan garam lukan suci dan sedang ingin meningkatkan kerohanian Anda dengan memulihkan hati supaya bisa beribadah dengan lebih baik sama Tuhan, ada saran yang ingin kami tambahkan selain melakukan mandi pembersihan. Tentunya semua ini harus didasari dengan niat hati dan kesungguhan untuk melakukan pertobatan, lakukan ibadah kita di hadapan Tuhan dengan baik. Kalau kalian sudah mandi dengan garam lukat suci yang ada logonya ini ya, jangan salah beli ya. Kalian juga bisa melakukan tambahan hal ini ketika kalian mau tidur dan juga bangun tidur, yaitu ambillah sedikit garamnya, sangat sedikit aja ya, bisa dikatakan sejumput gitu ya, dan letakkan di depan bibir kalian sambil kalian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah garam ini pembersih bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Jauhkan kami dari semua hal-hal yang buruk, dan jadikanlah segala sesuatu dalam hidup kami adalah berkat. Anda juga bisa menambahkan permintaan Anda tentang pemulihan hati, pertumbuhan iman, dan perubahan hidup tentang masalah-masalah Anda di akhir doa. Setelah itu, Anda taruh di lidah Anda, diamkan kurang lebih 3-7 detik, kemudian Anda bisa telan. Kemudian Anda bisa melanjutkan dengan doa lainnya ketika Anda mau tidur. Begitu juga ketika bangun pagi. Bedanya ketika bangun pagi Anda minumlah air dulu baru melakukan doa tersebut. Cara ini efektif kalau Anda juga melakukan pembersihan diri. Jadi bukan cuma garamnya dimakan saja ya, pembersihan diri itu adalah wajib. Dan tentunya yang paling bikin efektif adalah kesungguhan Anda untuk menjalankan ibadah, kekang hati, kekang pikiran, dan sungguh-sungguh tunduk pada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan. Untuk melakukan ibadah kalian bukan cuma secara fisik, tapi betul-betul dari hati. Semoga Tuhan melancarkan semua usaha Anda untuk lebih sungguh-sungguh di jalan Tuhan dan segera mendapat pemulihan dari Tuhan. Well, hallelujah. Magic salt. Ini kita melihat ada garam di sana. Yeah, I've got some salt at home. I think I'll try it. Saya memiliki banyak garam di rumah, saya akan mencoba. Mungkin Yeah. saya akan coba. What's wrong with this? Apa yang salah dengan ini? So, just for those that maybe didn't clearly hear or understand all the Indonesian, so jadi buat the idea semua- is, yeah, I can just explain in English. So the idea is you've got problems. Everybody's got problems. We've got struggle with sin. You just take a little bit of salt, put it in your mouth, confess, and meditate. Think about all your problems and your sins, and then just swallow the salt. And as long as you do it seriously with a sincere heart, wow, magic! All your problems go away. Praise the Lord for magic salt. Who wants to buy some?
So what's wrong with this? Apa yang salah dengan ini? Come, somebody tell me. Come on. Coba Bapak, tolong ada yang katakan kepada saya. Magic salt doesn't do that. Salt can't do that. Okay, salt doesn't have the power. Garam tidak memiliki kuasa. Okay, right? So we're talking about, she even uses the word penebusan, redemption and Bahkan kita berbicara tentang penebusan, healing your emotions, Kesembuhan restoring dalam- your life. pemulihan dalam kehidupanmu. Salt? Garam? Wow. Hah? What's missing? Apa yang hilang di sini? Yeah, there is no Jesus. Tidak ada Yesus di sana. She uses all the right words. Hai Tuhan Yesus, kata-kata yang benar. Yeah, tubuh dan jiwa dan, she's got it all there, all the words, but no mention of Jesus Christ. Dia memiliki tubuh, jiwa dan roh di sana, tapi dia tidak mengatakan tentang nama She Yesus. mentions Tuhan, 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 Tuhan. Dia mengatakan Tuhan, 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 Tuhan. Okay, but I want to know, who is Tuhan? Tapi saya mau tahu siapa itu Tuhan. Tuhan has a name. Tuhan memiliki nama. Amen. And the Bible says in Acts chapter 4:12, there is no other name under heaven by which man can be saved other than the name of Jesus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 di sana katakan, di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang dapat kekuasaan dari Allah yang menyelamatkan kita. Salt, sorry folks, salt does not have the power to redeem us and save us from sin. Maaf semua, garam tidak memiliki kuasa untuk menebus dosa kita. It doesn't matter how sincere you are. Tidak peduli seberapa berdosanya kamu. It doesn't matter what mantra you pray over the salt. Tidak peduli berapa banyak mantra yang kamu katakan di dalam garam It doesn't tersebut. matter how long you hold it under your tongue. Tidak peduli berapa lama kamu meminjam garam itu di dalam lidahmu. All of those practices, it sounds really, wow, yeah, sounds really maybe spiritual, Jadi praktik ini kelihatannya sangat spiritual, but it's a distraction. tapi ini mengalihkan. Amen. How many know the Bible says there's only one way to be redeemed? Berapa banyak orang tahu di sini bahwa hanya ada satu jalan, yaitu jalan The penebusan. Bible says without the shedding of blood, there is no remission of sins. Dan Alkitab mengatakan kalau tanpa penebusan darah tidak ada orang yang bisa diampuni. The problem we have Masalahnya yang kita miliki adalah as human beings is our problem of sin. masalah manusia adalah masalah tentang dosa. Sin brings guilt. Dosa membuat rasa bersalah. Sin brings sickness to our bodies. Dosa membawa kesakitan di dalam tubuh kita. Amen. Guilt to our conscience. Memiliki rasa bersalah di dalam konsentrasi kita. Conscience is akal Akal budi, akal budi, yeah. Akal budi. Yeah, hati nurani. And only the blood of Jesus can set us free from sin. Hanya darah Yesus yang bisa membebaskan kita daripada dosa. How many believe that? Berapa banyak percaya nih? That's why the Bible says there's only salvation through Jesus. Dan itu kenapa Alkitab mengatakan hanya keselamatan melalui Yesus That's Kristus. why if we are preaching the gospel, Karena itu kita keluar memberitakan firman Tuhan. amen, we can't just simply say, hey, come down to church, the Potter's house will save you. Dan kita tidak dengan sesederhana bilang datang ke gereja Potter's House dan kita menyelamatkanmu. Coming to church does not save us. Datang ke gereja tidak untuk menyelamatkan kita. We're going to have a baptism today. Praise Kita the Lord. memiliki baptisan hari ini, puji Tuhan. Amen. Well, I'm looking forward to that. Saya menanti-nantikan itu. But baptism by itself does not save us. Tapi baptisan dengan diri kita itu tidak menyelamatkan kita. Only Jesus saves. Hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Thank God for a great church full of friendly people. Terima kasih Tuhan untuk gereja yang sangat bermurah hati di tempat ini. Thank God for wonderful music. Terima kasih untuk para pemusik yang sangat luar biasa. These things do not save. Tapi kalau kita tidak melakukan ini tidak menyelamatkan. Only Jesus saves. Hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Can anybody say amen? Bolehkah kita mengatakan amin? Amen. So you and I need to have discernment. Jadi kamu dan saya memiliki pengenalan lebih dalam. Kearifan, ya, kecerdasan, so we can tell the difference. Dan kita bisa mengatakan tentang perbedaannya. Keep your eyes on Jesus. Taruhlah fokusmu kepada Yesus. Amen. People get distracted by people. Orang-orang teralihkan karena orang lain. Amen. Sometimes many people know this is a problem in Indonesia. Kadang-kadang semua orang kita tahu ini adalah masalah dalam orang Indonesia. I think more people get distracted by other people than anything else. Saya pikir
orang lain teralihkan karena orang lain itu lebih dari apapun. We're more worried about what other people think than what God thinks. Kita berpikir, kita teralihkan karena kita takut apa yang dipikirkan orang lain daripada apa yang dipikir Tuhan. Amen. Jesus was speaking to Peter about his future. Dan jadi Yesus mengatakan kepada Petrus tentang masa depannya. How many want God to speak to you about your future? Anybody this morning? Berapa banyak mau Tuhan berbicara kepadamu tentang masa depan? Jesus is speaking to Peter. Tuhan Yesus berbicara kepada He's Petrus. describing what's going to happen. Dia menjelaskan apa yang akan terjadi. And as soon as he finishes, Dan pada saat dia selesai dengan itu, what would you say? apa yang dia katakan? What would you say? Apa yang kamu katakan? Because Peter, the first thing he says, Apa yang dikatakan Petrus adalah, oh, okay, what about him, Lord? Yesus, dia mengatakan bagaimana dengan dia? He points to John. Dia menunjuk kepada What John. about him? Bagaimana dengan Yohanes? And Yesus? Jesus' answer is perfect. Dan jawaban Yesus sangat luar biasa. He says, what has that got to do with you, brother? Dan Yesus katakan, apa yang Tuhan lakukan kepada kamu? It's not really your business. Itu bukan urusanmu. I'm talking to you about your destiny. Saya berbicara kepadamu tentang masa I'm depanmu. talking to you about your heart. Saya berbicara kepadamu tentang hatimu. Sometimes we get distracted. We're so busy thinking about, oh, what about him? Jadi kadang-kadang kita merasa sibuk, kita berpikir tentang orang lain. What about his motivation? Bagaimana dengan motivasinya dia? I sometimes get people coming to me Saya kadang-kadang mendapatkan orang yang datang kepada saya. and they start talking suspiciously about other people's motivations. Dari mereka berbicara tentang motivasi-motivasi orang lain. And I say to them, what has that got to do with you? Dan saya katakan kepada mereka, apa yang Tuhan lakukan kepadamu? Are you God? Apakah kamu Tuhan? That you can see inside everybody's heart? Dan kamu bisa melihat di dalam hati setiap How orang? many know that's a major distraction? Berapa banyak tahu bahwa itu adalah pengalihan sangat-sangat fatal. God hasn't called me to be the judge over everybody else. Hanya Tuhan tidak memanggil saya untuk menjadi hakim bagi setiap orang. Jesus says, you just make sure your own heart is right. Amen. Jadi Tuhan Yesus hanya mengatakan bahwa kamu harus menjaga hatimu benar. That's a trap. Itu adalah jebakan. Amen. Keep your eyes on Jesus. Jaga pandanganmu kepada Yesus. Amen. You see, the more I think about it, the more I believe this is the key to everything. Jadi ini dan saya berpikir lebih dari apapun adalah kunci untuk mendapatkan semua. Amen. A few weeks ago we did a seminar on dating and marriage. Beberapa minggu yang lalu kita memiliki seminar tentang menikah dan berpacaran. And we invited people to write down questions. Dan kita mengundang orang-orang untuk menulis pertanyaan. Like we collected all those Dan questions. kita mengumpul setiap pertanyaannya. And I've still got them, right? Dan saya masih memiliki. Okay, and I'm going to talk about some of them tonight. Dan saya akan berbicara tentang itu nanti malam. But most of the questions were people trying to, solve the challenges in dating and marriage. Jadi kebanyakan dari pertanyaan itu adalah orang-orang mengumpulkan bagaimana mendapat solusi dari berpacaran dan menikah. How do I prepare myself? Bagaimana saya mempersiapkan diri saya? How do I make the right choices? Bagaimana saya membuat keputusan yang benar? How can I be sure that this person is right for me? Bagaimana saya bisa yakin orang ini benar untuk saya? What if they do this or that? Does that mean it's a bad sign, a bad omen? Apakah kalau mereka melakukan ini bagus atau tidak? Ini pandangannya baik atau tidak? You know, the answer is very simple. Kamu tahu jawabannya sangat sederhana. Does anybody know? Apakah ada yang tahu jawabannya? Keep your eyes on Jesus. Jagalah pandanganmu kepada Yesus. Man, if you're starting a relationship, keep your eyes on Jesus. Jika Anda memulai hubungan berpacaranmu, Amen. tetap jaga pandanganmu kepada Is Yesus. your relationship doing well? Apa kalau hubunganmu berjalan baik? Is it not doing well? Kalau tidak baik, Keep your eyes on Jesus. tetap menjaga pandanganmu kepada Yesus. Are you experiencing financial blessing? Kalau kamu mendapat pengalaman tentang keuangan yang diberkati, Are you experiencing difficulty? atau mendapat pengalaman yang sangat sukar, The solution is keep your eyes on Jesus. solusinya adalah tetap menjaga pandanganmu kepada Yesus. Amen. Are you happy that the pastor is leaving and going to Iraq? Apakah kamu senang pastor meninggalkan teman ini dan pergi ke Irak? Or are you sad? Apakah kamu sedih You atau kamu don't have sedih? to answer that one, by the way. Kita tidak perlu menjawab But you know pertanyaan. the solution Tapi is kamu tahu solusinya. keep your eyes Tetap on menjaga Jesus. mata kita kepada Yesus. Amen. Especially when the church is going through a transition, keep your eyes on Jesus. Secara spesial, secara khusus, gereja mengalami perubahan. Tetap kita
fokus kita kepada Yesus. This is not about following a man Ini bukan tentang mengikuti manusia or his beautiful wife. atau mengikuti istri yang cantik. It's about keeping your eyes Ini on Jesus. tentang menjaga pandangan kita kepada Yesus. Amen. What does it mean to keep your eyes on Jesus? Apa arti menjaga pandangan kita kepada Yesus? It means stay connected. Ini berbicara tentang tetap terhubung. How do you stay connected Bagaimana kita bisa tetap terhubung in any relationship? di dalam setiap hubungan? Well, communication helps, Iya, benar, komunikasi itu menolong. right? Especially if there's some distance, you got to communicate. Secara khusus pada saat ada jarak kita butuh komunikasi. How's your communication with Jesus? Bagaimana komunikasimu dengan Yesus? How's your prayer life? Bagaimana doamu? Amen. Or how about reading His Word? Bagaimana dengan membaca firman Tuhan? Are we listening to what He is saying? Apakah kita mendengar apa yang dia katakan? It's very simple. Ini sangat sederhana. This is not a mystery. Ini bukan sebuah misteri. It's not a complex ritual. Ini bukan ritual yang sangat kompleks. The Christian life Hidup menjadi orang Kristen is simply a relationship with Jesus ini Christ, secara sederhana memiliki hubungan dengan Yesus Kristus, the Son of God, anak Allah. who paid for our sins Dia telah membayar untuk setiap dosa and kita rose from the dan dead. bangkit dari antara orang mati. He's alive. Dia telah hidup. He says He will live in us. Dia mengatakan dia akan hidup di tengah-tengah kita. He will comfort us. Dia akan melindungi kita. He will lead us. Dia akan menuntun kita. Amen. But we need to keep connection. Tapi kita butuh terus terhubung. That's why distraction is dangerous. Karena itu teralihkan itu sangat berbahaya. If something is distracting you Ada sesuatu yang mengalihkan from your prayer life, mungkin di dalam doamu from your prayer life, dalam doamu, or from reading the Bible, atau berasal dari membaca Alkitab, or from simply coming to church. atau dengan sederhana datang ke gereja. Amen. The danger is it can distract you from keeping your eyes on Jesus. Masalahnya adalah, bahayanya adalah ini akan membuat kamu teralihkan dari fokus pandanganmu kepada Tuhan. The way to cross the finish line, Untuk mengakhiri garis akhir ini the adalah way to heaven, pergi ke surga adalah is keep connected with Jesus Christ. tetap terhubung dengan Yesus Kristus. Keep your heart submitted to Him. Jagalah hatimu untuk tunduk kepada Yesus. Amen. And the Bible says Jesus was the perfect example Dan kita mengatakan Yesus adalah contoh yang sangat luar biasa. because of running a good race. Karena kita berlari pada Jesus was the example of running a good race. Yesus adalah contoh untuk berlari pada perlombaan tersebut. How many know Jesus had a race? He had a lane that he had to run Berapa in. banyak tahu bahwa Yesus punya jalur lari tersebut? He had some challenges. Dia memiliki tantangan. Going to the cross was not easy. Dia terpaku di kayu salib itu sebuah hal yang tidak gampang. That was a challenge. Itu adalah tantangan. The Bible says he was able to process that Alkitab mengatakan Yesus itu harus sanggup untuk memproses tersebut because of the joy that was set before him. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia Tahan. tidak peduli bahwa mati. Dia Why? tidak perlu mati di kayu salib, itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. He was focused on the joy. Dia hanya fokus untuk kegembiraan. Are you going through a difficult time? Apa kamu berada dalam hal-hal yang sulit? Amen. It's like in a race. Keep your eye on the finish line. Ini sama seperti jalur lari ini, tetap fokus pada pandangan Amen. kepada garis finish. Don't look down. Jangan melihat ke bawah, Look up. lihat ke depan, Look up at the finishing line. lihat kepada garis akhir. Amen. It's not too far ahead. Tidak terlalu jauh untuk menuju ke sana. Amen. This life is very short. Hidup ini sangat pendek. God has a goal. Tuhan memiliki He's tujuan. got a prize. Tuhan memiliki hadiah. Atau Do you know when we go and do the games at Lapangan Renon? kamu tahu pada saat kita melakukan permainan lapangan renang, We offer prize, right? kita memiliki hadiah. Rupiah, okay? 50,000 rupiah. Okay. And people get excited about that. Orang-orang sangat bersuka cita dengan Yeah. People start to line up. orang-orang mulai datang berkumpul. They do the juggling thing. Mereka mulai bermain takraw. They embarrass themselves sometimes. Mereka membuat malu diri mereka And kadang-kadang. sometimes these champion guys come down, they think they're really cool, and after one or two, whoop, the ball, and wow. Kadang-kadang teman-teman yang profesional datang, mereka tahu, oh ini sangat baik. And you Cuma can satu see kali, in their dua kali faces mereka that, kalah. wow, in front of all their friends and girlfriends, wow. Di tengah-tengah teman mereka
pria maupun wanita mereka, But they're doing it for the prize. karena mereka melakukan ini untuk uang. Sometimes I think the prize is looking good in front of their friends more than 50,000 rupiah, I think. Kadang-kadang saya berpikir bahwa uang tidak terlalu berpengaruh kelihatan daripada mereka terlihat oleh teman-teman Maybe the mereka. prize is gengsi, a little bit, in front of their Mereka bilang friends. uang ini sebuah gengsi di sana. But you and I have a completely different prize. Tapi Anda dan saya memiliki harga yang berbeda. And the Bible says this in 1 Corinthians. Dan Alkitab mengatakan di dalam Korintus, Our prize is eternal. harga kita adalah kekekalan. Amen. Paul is speaking about people who run in Olympic Games. Jadi Rasul Paulus mengatakan orang-orang yang berlari pada Olimpiade lari. Olympic Games, yeah? Yeah, berlari. People compete. They go into training. Jadi orang-orang ini berlatih. They regulate their diet. They go into strict dieting. Jadi mereka Diet. Mereka diet untuk mengikuti lomba lari tersebut. Serious dieting. Mereka diet dengan Amen. serius. Has anybody ever done a serious diet? Berapa orang di sini yang sudah pernah diet secara They serius? will push themselves. Mereka mendorong diri mereka. They will wake up early. Mereka bangun pagi-pagi. They will endure pain. Mereka di dalam rasa sakit. And Paul says Dan Paulus katakan in verse 25, di dalam ayat 25, they do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. jadi setiap orang yang sedang dalam latihan menahan diri dengan segala hal, ia melakukan itu karena ia ingin dikalungi dengan karang bunga kejujuran. Amen. He says it specifically, karangan bunga. It's just what we call a laurel wreath. All they get is a little crown of flowers. Jadi kita mengatakan ini adalah mahkota bunga atau lingkaran bunga di tengah-tengah kepala kita. All of that effort, Ini membutuhkan pengorbanan. all the dieting and the training Ini adalah diet dan latihan for a crown of flowers. untuk lingkaran bunga saya di kepala itu. I don't know about you, but that doesn't really, float my boat. It doesn't really turn me on. Jadi ini saya tidak tahu dengan Anda, tapi untuk saya ini tidak membantu untuk tulang saya. But the Bible says we do it for a crown that will last forever. Jadi Alkitab mengatakan kita melakukan ini. I'm talking about for a crown that will last forever. Jadi saya berbicara tentang lingkaran yang untuk selama-lamanya. Mahkota, ya, yang tetap, ya, awet muda sampai selama-lamanya. Amen. The Bible says that one day if you keep your connection with Jesus, Kita mengatakan suatu hari nanti ketika kita tetap memiliki hubungan dengan Yesus, you cast off the sin, you cast off the distraction. kita tidak jatuh ke dalam dosa atau teralihkan. Amen. One day we're going to cross that finishing line, Dan satu hari nanti kita akan selesai pada akhir finish kita. and we're going to hear those words. Dan kita akan mendengar kata ini, Well done, good and faithful servant. selesai untuk anakku yang telah setia. Amen. Enter in to the joy of the Lord. Masuk ke dalam kemuliaan yang bersukacita. Forever Selamanya. and ever. Selama-lamanya. Amen. How many want to hear those words? Berapa banyak yang mau mendengar kata ini? Amen. Keep your eyes on Jesus. Tetaplah jaga fokusmu kepada Yesus. Let's pray. Mari kita berdoa. Hallelujah. Amen. We're going to pray, Kita akan berdoa. and after that we're having a baptism today. Dan setelah itu kita akan memiliki baptisan. Amen. But we explained that baptism is not salvation. Dan kita menggambarkan baptisan bukanlah keselamatan. The waters of baptism cannot save us. Air dari baptisan tidak bisa menyelamatkan kita. Only the blood of Jesus Hanya darah Yesus can save us. yang bisa menyelamatkan kita. Because only the blood of Jesus can wash away sin. Karena hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita dari dosa. God loves us this morning.